ulasan tokoh berakhlak, B.J. Habibie. 1. Berorientasi pelayanan. Aksi nyatanya adalah saat ia berjuang keras agar Indonesia bisa membuat pesawat sendiri, yaitu N250 Gatot Kaca dengan tujuan memajukan transportasi udara dan konektivitas antar pulau di Indonesia. Akuntabel. Keterlibatannya dalam membangun industri pesawat terbang atau PTN yang sekarang bernama PT Dirgantara Indonesia menunjukkan akuntabilitasnya dalam mengelola proyek-proyek strategis negara dengan penuh perhitungan dan transparansi. Kompeten. Sebagai seorang ilmuwan dan insinyur, ia terus belajar dari inovasi. Ia menciptakan teori kerayakan atau crack propagation teori yang diakui oleh dunia internasional. Harmonis. Saat menjabat sebagai presiden, ia berusaha meredam konflik dan menyatukan kembali bangsa yang sedang dilanda kritis. Loyal. Loyalitas Habibie kepada bangsa Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Meskipun memiliki karir cemerlang di Jerman, ia memilih untuk kembali Indonesia atas panggilan Presiden Soeharto. 6. Adaptif. Di tengah krisis ekonomi 98, ia mengambil alih kepemimpinan dan membuat kebijakan-kebijakan yang berani untuk menyelamatkan Indonesia. Ia berani mengambil langkah reformasi termasuk bidang politik dan membuka keran demokrasi yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. 7. Kolaboratif. Habibie sangat menjunjung tinggi kerjasama. Ia percaya bahwa kemajuan hanya bisa dicapai melalui kolaborasi. Saat memimpin proyek PTN, ia selalu bekerja sama dengan para insinyur dan ahli dari berbagai bidang. Ia juga membangun kerjasama internasional untuk transfer teknologi dan pengetahuan demi kemajuan industri nasional. Sugeng Iman Santoso. Berorientasi pelayanan. Saat menjadi Kapolri, ia dikenal sangat terbuka dan mudah jangkau. Ia tidak ingin rumahnya dikawal secara berlebihan karena ia ingin masyarakat bisa datang kapan saja. Bahkan, ia pernah turun langsung ke jalan untuk mengatur lalu lintas, menunjukkan bahwa pelayanan kepada rakyat adalah tugas utama terlepas dari jabatannya. Akuntabel. Ia dikenal dengan kejujuran yang tak tergoyahkan. Salah satu kisah paling terkenal ialah ketika ia menolak berbagai hadiah dan barang mewah, termasuk dari para pengusaha yang ingin menyuapnya. Ia bahkan menyuruh istrinya untuk menutup toko bunga miliknya agar tidak ada pihak yang menyalahgunakan nama jabatannya untuk urusan bisnis. Juga kompeten. Hugeng adalah seorang profesional yang terus belajar dan mengembangkan diri. Ia menempuh pendidikan militer hingga ke luar negeri seperti di Marshall General School dan Military Police School di Fort Gordon, Amerika Serikat. Harmonis. Hugeng dikenal sebagai pemimpin yang ramah dan humanis. Ia sangat disukai oleh anak buahnya karena sikap adil dan tak pandang bulu. 5. Loyalitas Hugeng adalah kepada bangsa, negara, dan hukum. Ia tak pernah tunduk pada berbagai lingkungan tugas, mulai dari kepolisian, imigrasi, hingga kementerian. Tekanan dari pihak manapun, bahkan dari petinggi negara, jika hal itu bertentangan dengan kebenaran. Adaptif. Hugeng menunjukkan sikap adaptif dalam menghadapi tantangan baru. Ia cepat beradaptasi. Kolaboratif. Hugeng tidak bekerja sendirian. Ia sering membantu anak buahnya di lapangan untuk menertibkan lalu lintas dan berkolaborasi dengan berbagai pihak memberantas kejahatan. Ia membangun sinergi di dalam intuisi kepolisian untuk memastikan penegakan hukum secara efektif. Ulasan tokoh selanjutnya yaitu Soekarno. Pertama yaitu berorientasi pelayanan. Soekarno mendedikasikan seluruh hidupnya untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Indonesia. Ia melayani rakyat dengan mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kebebasannya demi mencapai tujuan bersama, yaitu Indonesia yang merdeka. 2. Akuntabel. Ia berani mengambil keputusan besar seperti proklamasi kemerdekaan dan menanggung segala konsekuensinya. 3. Kompeten. Soekarno adalah seorang pemimpin yang sangat kompeten dalam bidang politik, diplomasi, dan seni berpidato. Kompetensinya ini ia gunakan untuk memimpin perjuangan kemerdekaan, menyusun dasar negara, dan membawa nama Indonesia di kancah internasional. 4. Harmonis. Salah satu jasa terbesar Soekarno adalah kemampuannya menyatukan berbagai kelompok yang berbeda, baik suku, agama, maupun ideologi. 5. Loyal. Loyalitas Soekarno kepada bangsa Indonesia dan rakyatnya tidak pernah luntur. Ia menolak tawaran untuk bekerja sama dengan penjajah dan memilih untuk berjuang, bahkan harus keluar masuk penjara. 6. Adaptif. Ia mampu menyesuaikan strategi perjuangan dan pergerakan nasional non-kooperatif hingga diplomasi. 7. Kolaboratif. Soekarno adalah pemimpin yang kolaboratif. Ia tidak pernah berjuang sendirian, selalu bekerja sama dengan tokoh-tokoh pergerakan seperti Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan tokoh lainnya. Prabowo Subianto telah menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap negara, mencerminkan nilai berakhlak dari aparatur sipil negara. Ia adalah sosok yang loyal, mengedepankan modernisasi alutsista dan kesejahteraan prajurit, serta memprioritaskan produk pertahanan dalam negeri demi kemajuan bangsa. Sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo membuktikan dirinya kompeten melalui diplomasi aktif dengan negara-negara sahabat dan berhasil memimpin ASEAN Defensive Minister Meeting, serta menunjukkan keahliannya dalam negosiasi strategis. Sikap kolaboratifnya terlihat jelas
saat ia menerima ajakan Presiden Joko Widodo untuk bergabung dalam kabinet mengesampingkan rivalitas politik demi kemajuan bangsa dan negara Indonesia. Bapak Supratman Andi Aktas, Menteri Hukum kita saat ini telah menunjukkan implementasi nilai-nilai berakhlak melalui berbagai peran dan tindakannya. Rekam jejaknya sebagai pengacara, dosen, dan anggota DPR RI menunjukkan orientasi pelayanan publik, karena berhubungan langsung dengan masyarakat. Nilai akuntabilitas tercermin dari laporan harta kekayaannya. Dengan melaporkan harta kekayaan, ia menunjukkan bentuk transparansi dan tanggung jawab sebagai pejabat publik. Sebagai politisi dari Partai Gerindra, Bapak Supratman menunjukkan loyalitasnya terhadap partai dan pemerintah. Penunjukannya sebagai Menteri Hukum oleh Presiden Prabowo Subianto mencerminkan kepercayaan dan pengakuan terhadap loyalitas serta kinerjanya. Bapak Supratman juga telah beradaptasi dengan berbagai peran, mulai dari pengacara, dosen, hingga politisi dan menteri. Transisinya dari satu profesi ke profesi lain menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan tantangan yang berbeda. Sebagai menteri, ia bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk melantik pimpinan tinggi media di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Selain itu, ia juga mengingatkan para pegawainya tentang pentingnya kolaborasi, sinergi, dan integritas yang menunjukkan komitmennya terhadap nilai-nilai ini. Ulasan tokoh terkini yaitu Novel Baswedan. Yang pertama, berorientasi pelayanan, mendedikasikan karirnya untuk memberantas korupsi yang merampas hak rakyat. Yang kedua, akuntabel. Serangan air keras yang merusak permanen mata kirinya adalah bukti nyata ancaman yang ia hadapi dalam pekerjaannya. Ia memegang prinsip bahwa integritas adalah bentuk akuntabilitas tertinggi seorang abdi negara. Yang ketiga yaitu kompeten, tajam dalam penyidikan dan teguh dalam perubahan, menjadikannya figur yang disegani sekaligus ditakuti oleh para koruptor. Yang keempat, harmonis. Harmoni dimaknai sebagai upaya menjaga keselarasan tujuan bernegara untuk menciptakan pemerintahan yang bersih. Maka kegaduhan yang ia ciptakan menyebabkan disharmonisasi merupakan alat untuk menjaga keutuhan nilai-nilai anti korupsi. Yang kelima, loyal. Loyalitas Novel Baswedan bukan ke atasan atau ke rezim pemerintahan. Loyalitas Novel Baswedan adalah kepada konstitusi, kebenaran, dan kepentingan rakyat. Yang terakhir, kolaboratif. Sebagai seorang kasatgas, kemampuan kolaborasi dalam tim penyidik tidak perlu diragukan. Ia berhasil memimpin timnya membongkar berbagai kasus besar. Namun, dengan pihak-pihak yang ia anggap berpotensi mengintervensi atau melemahkan penegakan hukum, tidak ada lagi kolaborasi.